Maluku Utara dikenal sebagai provinsi dengan banyak pulau yang indah alamnya. Pesona laut, hijaunya hutan, dan cantiknya burung-burung menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Banyak burung nuri dan kakatua yang hidupnya secara alami hanya ada di Maluku Utara, tidak ada di tempat lain. Salah satu burung yang hanya ada di Maluku Utara adalah kakatua putih dan kasturi ternate. Sayangnya, burung-burung cantik itu terus terancam punah keberadaannya di alam karena diperdagangkan keluar Maluku Utara, bahkan diselundupkan ke luar negeri. Pemirsa, penyelundupan ratusan burung nuri berhasil digagalkan tim karantina pertanian Makassar, Sulawesi Selatan. Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan satwa dilindungi di perairan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Puluhan satwa dilindungi itu rencana akan hendak diselundupkan dari Halmahera Selatan ke Filipina. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan satwa-satwa itu di dalam paralon. Peristiwa penyelundupan hewan dengan cara sadis ini mendapat perhatian luas dunia internasional. Penangkapan dan peredaran satwa burung paruh bengkok secara ilegal di Maluku Utara dan ditambah budaya masyarakat Maluku Utara yang gemar memelihara burung paruh bengkok sebagai hewan peliharaan menyebabkan populasi jenis burung ini terancam punah di alam. Pemandangan ini bisa kita temukan di hampir setiap sudut desa atau kelurahan di Maluku Utara. Terdapat warga masyarakat yang masih suka memelihara burung di rumahnya. Kurangnya tingkat kesadaran dan minimnya pengetahuan masyarakat adalah penyebab utama terjadinya perburuan burung paruh bengkok di alam. Ditambah lagi, permintaan pasar dan tingginya harga burung paruh bengkok membuat masyarakat menjadi tergiur untuk memburu dan menangkap satwa untuk menambah penghasilan mereka. Menurut catatan Lambert pada tahun 1993, dalam jalur perdagangan burung, Maluku Utara merupakan daerah hulu atau produsen burung paruh bengkok. Pemelihara lokal bisa mendapatkan burung lebih mudah dan murah. Harga dari penangkapan untuk kakatua putih, kasturi ternate, nuri bayan, dan nuri kalung ungu hanya dihargai kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp300.000 per ekor. Harga yang murah dan satwa yang gampang ditemukan pada saat berburu di alam membuat burung paruh bengkok khas Maluku Utara menjadi incaran para cukong untuk membeli dan membawa keluar burung tersebut ke luar Maluku Utara. Berdasarkan data dari Burung Indonesia, perdagangan satwa burung di Maluku Utara merupakan yang tertinggi di Indonesia. Badan Konservasi Dunia (IUCN) telah mengategorikan kakatua putih sebagai jenis terancam punah dengan status genting. Di samping itu, tingkat perdagangan jenis ini lebih tinggi dibandingkan jenis kakatua lainnya di Indonesia. Pada tahun 2010, ada kurang lebih 10.000 ekor burung paruh bengkok yang keluar dari Provinsi Maluku Utara, yang diselundupkan ke Pulau Jawa ataupun ke luar negeri seperti Filipina. Ini menjadi bukti bahwa peredaran burung paruh bengkok di Maluku Utara masih sangat tinggi. Saya juga berharap kepada teman-teman di resort-resort untuk bekerja sama dengan TNI Polri untuk meminimalisir adanya peredaran satwa liar ini, terutama burung paruh bengkok. Mari sama-sama jaga burung paruh bengkok di alam bebas. Salam lestari. Maraknya perdagangan burung kakatua putih mengancam kelestarian burung endemik Provinsi Maluku Utara ini. Sejak tahun 2002, sedikitnya 3.300 ekor kakatua putih yang ditangkap dari habitat liarnya di Pulau Halmahera untuk diperdagangkan di sejumlah pasar burung di Jakarta, Surabaya, dan ke Filipina. Dari hasil temuan patroli dan operasi yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketa Jaya Dolobata dan BKSDA Maluku menemukan maraknya peredaran dan perdagangan burung paruh bengkok sangat masif terjadi di Provinsi Maluku Utara.
Hal ini dibuktikan oleh pengungkapan beberapa kasus yang terjadi sepanjang tahun di Maluku Utara. Tingkat perburuan, perdagangan ilegal, dan penyelundupan satwa jenis burung dengan berbagai modus operandi setiap tahun makin meningkat. Kita ketahui peredaran satwa di Maluku Utara ini cukup besar, sehingga banyak sekali terdapat burung-burung paruh bengkok yang berada di luar kawasan Maluku Utara. Ada di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian ada di Jakarta, di Surabaya. Kita ketahui cukup banyak, sehingga upaya yang dilakukan adalah melakukan translokasi atau membawa kembali satwa-satwa tersebut dari luar kawasan Maluku Utara kembali ke Maluku Utara. Hai, saya Dandi Arnaldo, dan apa sih dampaknya dari punahnya burung paruh bengkok? Terus bagaimana tanggapan kita sebagai anak muda dalam melihat kasus seperti ini? Ketika dari salah satu rantai makanan ada yang hilang, pasti akan ada rusaknya ekosistem kehidupan di alam. Entah dampak apapun itu yang terjadi, tapi ini sangat krusial. Selain itu, menurut saya juga adalah kita kehilangan keanekaragaman fauna. Ya, karena saya selama ini tahu bahwa Indonesia itu dikenal dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Jadi ketika ada beberapa dari keanekaragamannya yang hilang, ya kita kehilangan keanekaragaman itu. Burung paruh bengkok endemik Maluku Utara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita. Kekayaan alam, keanekaragaman hayati yang begitu indah dan melimpah merupakan suatu bentuk cinta dan kasih sayang dari Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Harapannya bagi pemuda-pemudi penerus bangsa nantinya dapat memiliki karakter diri yang berpendidikan lingkungan dan memiliki jiwa konservasi sehingga nantinya dapat menjadi agen-agen yang dapat menyebarluaskan dan mengajak masyarakat di sekitar mereka untuk dapat lebih mencintai dan melestarikan alam di sekitar kita.